Indonesia baru aja bikin gebrakan besar nih. Aturan main buat para pegawai negerinya dirombak total. Ada undang-undang baru yang bisa dibilang mengubah wajah birokrasi dan cara kerja aparatur sipil negara atau ASN ke depannya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pembahasan kita bakal dibagi jadi 6 bagian utama. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih UU ini harus ada. Terus kita kenalan sama siapa itu ASN modern. Kita lihat juga aturan main barunya, gimana karir mereka dirancang ulang, peran teknologi yang jadi kunci, dan yang paling penting, apa dampaknya buat Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Kenapa sih perubahan ini jadi begitu mendesak? Apa yang bikin pemerintah merasa perlu buat merombak total fondasi kepegawaian negara? Ini skalanya besar banget loh. Kita nggak lagi ngomongin ribuan orang, tapi lebih dari 4 juta pegawai. Mereka ini kan ibarat mesin yang menjalankan pemerintahan. Jadi kalau aturan buat mereka diubah, artinya cara negara ini beroperasi juga ikut berubah. Nah ini dia akar masalahnya. Aturan lama yang dibuat tahun 2014 menurut penjelasan resmi UU ini sendiri, itu udah nggak sanggup lagi ngejar perkembangan zaman. Dunia udah beda, teknologi lari kenceng, tuntutan masyarakat makin tinggi. Aturan yang lama itu ya udah ketinggalan. Dan inilah jawabannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini bukan cuma sekedar revisi kecil-kecilan ya, ini benar-benar cetak biru baru yang dirancang dengan cita-cita besar, menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat. Siapa sih sebenarnya ASN di bawah payung aturan baru ini? Karena sekarang identitas dan strukturnya jadi jauh lebih jelas. Jadi, hal pertama yang penting banget, semua pegawai pemerintah sekarang disatukan dalam satu profesi yang sama, ASN. Pasal 1 di UU ini menegaskan kalau mereka semua ada di bawah satu atap dengan satu misi yang sama, melayani masyarakat. Simple. Nah, di dalam keluarga besar ASN ini ada 2 jalur utama. Di satu sisi ada PNS, atau pegawai negeri sipil, yang statusnya pegawai tetap. Di sisi lain ada PPPK, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang direkrut pakai sistem kontrak buat tugas-tugas tertentu. Dua-duanya sama-sama ASN, bedanya cuma di status kepegawaiannya aja. Selanjutnya kita intip buku panduan baru buat para ASN. Apa aja sih nilai-nilai inti yang harus mereka pegang, dan gimana keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka sekarang. Nah, ini menarik. Di pasal 4 ditetapkan ada 7 nilai inti yang jadi semacam DNA baru buat semua ASN. Nilai-nilai ini yang biasa disingkat berakhlak, sekarang jadi kode etik dan perilaku wajib dari cara mereka melayani publik sampai cara mereka bekerja sama dalam tim. Undang-undang ini juga mencoba menciptakan keseimbangan yang adil. Di satu sisi, pasal 21 ngejamin hak-hak ASN, seperti dapat penghargaan, jaminan sosial, sampai kesempatan buat mengembangkan diri. Tapi di sisi lain, pasal 24 juga menegaskan kewajiban mereka, harus setia sama negara, patuh hukum, dan yang penting banget, menjaga netralitas. Oke, bagian ini bisa dibilang salah satu yang paling transformatif. Coba kita lihat gimana UU baru ini merombak total cara karir seorang ASN dikelola dan dikembangkan ke depannya. Karir ASN sekarang bukan lagi sekedar proses yang berjalan gitu aja. Pasal 31 menggambarkannya sebagai sebuah siklus yang sangat terstruktur. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, pengembangan talenta, sampai ke pemberian penghargaan, semuanya jadi satu alur karir yang jauh lebih jelas. Dan ini sebuah terobosan besar. Pasal 46 secara gamblang mendorong adanya mobilitas talenta. Artinya apa? ASN yang berprestasi nggak lagi terkunci di satu instansi aja. Mereka bisa pindah antar kementerian, dari pusat ke daerah, atau sebaliknya. Ini kayak mendobrak sekat-sekat birokrasi yang udah lama ada. Sekarang kita pindah ke pilar yang jadi tulang punggung dari semua reformasi ini, digitalisasi. Teknologi sekarang bukan lagi cuma pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Coba deh kita simak kutipan dari penjelasan resmi UU-nya. Kalimatnya lugas banget. Ini bukan lagi soal nambahin komputer, tapi soal mengubah total pola pikir. Birokrasi harus berbasis digital dan punya agile mindset atau pola pikir yang lincah. Ini perubahan yang sangat mendasar. Terus, buat apa sih semua digitalisasi ini? Pasal 63 menjawabnya dengan jelas.
Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akurasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Ujung-ujungnya, menciptakan satu ekosistem digital yang terintegrasi untuk mengelola semua hal tentang ASN. Nah, di bagian terakhir ini, mari kita tarik semua poin tadi jadi satu benang merah. Kita lihat gambaran besarnya, apa sih sebetulnya arti semua perubahan ini bagi masa depan Indonesia? Pada akhirnya, semua aturan dan reformasi ini tujuannya cuma satu, yaitu untuk menciptakan birokrasi yang gak lagi kaku, tapi lincah, profesional, dan berkelas dunia. Birokrasi yang bisa memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih bisa diandalkan buat kita semua sebagai warga negara. Undang-undang ini sudah meletakkan sebuah cetak biru yang sangat ambisius. Rencananya sudah ada di atas kertas. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mampukah pelaksanaannya nanti benar-benar mewujudkan birokrasi masa depan yang kita semua harapkan? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya.